orang-orang yang Anda cintai. Hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023. Tidak terasa kita memasuki akhir bulan, di bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa kita ya. Karena di bulan Agustus ini biasanya banyak kegiatan untuk memeriahkan ulang tahun ke-78 negara kita, serta juga mungkin di pusat-pusat perekonomian lagi banyak diskon ya, 70%, 78%, 45% dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang sudah pernah dapat diskonnya, mungkin bulan Agustus ini merupakan bulan yang ditunggu-tunggu ya, berbahagia sekali karena bisa mendapatkan diskon yang tidak main-main ya, lumayan lah, apalagi di akhir bulan, di tanggal tua ini ya. Tanggal tua ini adalah tanggal di mana kita harus betul-betul bisa memanfaatkan yang ada dan mencoba mencari terobosan-terobosan terbaik. Oke, selamat bergabung. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang mau mampir di debut saya ini. Lagi mencoba belajar untuk berkomunikasi dengan siapa saja ya, mencari teman, mencari kolega, mungkin calon teman bisnis ya, teman berkolaborasi. Oke, terima kasih yang sudah mampir, meninggalkan jejak ya. Silakan bisa sebutin nama, mungkin dari mana berasal ya, sehingga kita bisa saling waduh, terima kasih nih yang tap ya, bikin saya semangat ini untuk terus live ya. Ya, alhamdulillah ini kebetulan sedang live berada di kota Samarinda, calon ibu kota masa depan Republik Indonesia ya. Insya Allah tahun depan katanya tidak berubah, akan menjadi ibu kota Republik Indonesia yang baru. Kemarin ada cerita saya lagi jalan-jalan ke DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, untuk terima kasih ya, ada yang memberikan mawar ini. Mawar, pertama kali dapat mawar nih. Ya, saya baru pulang dari Jakarta beberapa hari yang lalu. Kaget juga melihat perkembangan yang sangat pesat ya di Jakarta. Konon sebagai kota yang metropolitan ya, 24 jam tidak tidur, betul-betul sebuah kota yang menjadi kebanggaan kita ya. Kebetulan kemarin selama beberapa hari keliling ke beberapa tempat, saya mengunjungi teman yang bekerja di sana ya, sambil ngobrol lah ya. Rata-rata orang Jakarta sangat antusias ingin mengetahui perkembangan di IKN ya. Jadi saya cerita bahwa memang di IKN ya sedang terjadi pembangunan yang cukup masif ya, sekitar 30% atau 40%, menjelang 40%. Target yang diinginkan itu harapannya bisa tercapai ya. Jadi tahun depan ya mungkin mendekati 90 atau 100% ya dari target yang direncanakan. Jadi memang antusias ya. Supir taksi itu nanya bagaimana
IKN apakah sudah siap? Itu saya cerita bahwa di IKN kalau secara infrastruktur ya bangunannya mungkin sudah banyak yang berdiri, tinggal mungkin mobilitas atau perpindahan penduduk saja lagi yang sangat diperlukan, karena yang tinggal di sana ya tentunya kita berharap kurang dari 12 bulan dari sekarang ya tentu ada perpindahan yang masif ya dari warga masyarakat ya ke IKN, karena untuk menjadikan sebuah kota yang akan ditinggali tentu ya membutuhkan banyak sumber daya ya. Kalau sekarang yang tinggal di sana kan kebanyakan adalah pekerja konstruksi dan juga mungkin pusat ekonomi ya. Tentunya jika perpindahan penduduk bisa disegerakan ya, sebagian besar bisa mengisi ke sektor-sektor yang diperlukan ya, tentu bisa IKN menjadi lebih cepat untuk ya paling tidak sesuai dengan target kita di tahun depan itu sudah mungkin puluhan ribu ya penduduk sudah tinggal dan bekerja di IKN. Jadi saya kemarin waktu di Jakarta ditanya sama supir Gokar ya, juga ada Gojek juga, mereka antusias ya untuk mengetahui perkembangan yang ada di Kalimantan, dan saya juga terus terang diberikan apa ya semacam saran gitu ya oleh mereka bahwa jangan sampai bang nanti IKN itu kebablasan ya seperti di DKI ya gitu ya, terutama selain infrastruktur, kemacetan dan lain sebagainya, mengingatkan terkait budaya gitu ya, supaya budaya lokal yang ada di Kalimantan itu tidak tertinggal ya, tidak tertinggal diakibatkan karena berkumpulnya banyak atau perpaduan dari berbagai macam budaya secara masif ya pada waktu yang bersamaan, tentu akan mengakibatkan terjadinya persaingan tradisi yang sangat keras, dan ditakutkan yang menang adalah yang memang berasal dari luar gitu. Berasal dari luar tentu seperti budaya-budaya internasional ya, kita tahu kalau di Jakarta ini sangat masif ya asimilasi dan campuran dari budaya luar, penetrasinya sangat ini. Jadi yang mendapatkan saran dari teman-teman supaya dijaga supaya jangan sampai budaya lokal di IKN, khususnya karena berada di Kalimantan Timur, mungkin penduduk asli Kalimantan ya, seperti orang Pasir, orang Banjar ya, orang Bugis ya, dan pendatang yang lain itu bisa betul-betul mencapai sebuah konsensus ya, kesamaan pandangan dan bisa berinteraksi dengan baik. Tentunya Indonesia harus menang ya di IKN daripada dari luar, sehingga betul-betul kita bisa berdikari ya di atas kaki sendiri, berdaulat atas kebudayaan kita. Tapi tentu memang ini sebuah tantangan yang tidak mudah, karena tentu membangun sebuah budaya baru, kultur baru itu diperlukan waktu yang sangat panjang. Jadi mungkin budaya nasional yang perlu lebih dikembangkan atau didorong supaya apa yang sudah ada di kota-kota yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat budaya di Indonesia, nanti ketika pindah ke IKN itu bisa mencapai equilibrium yang baru ya, keseimbangan yang baru. Nah, kita berharap itu nanti akan mendorong perkembangan yang pesat
bagi ibu kota yang baru. Gitu ceritanya. Oke, terima kasih yang sudah mampir dan meninggalkan jejak di halaman saya. Mohon saran, masukan terhadap apa nih topik-topik yang mungkin bisa kita diskusikan. Saya mengucapkan juga terima kasih. Banyak ada yang mengirimkan tab ya, juga yang lain ya. Ya, untuk mengeratkan tali silaturahmi, silahkan lah memberikan masukan kepada kita, kepada saya. Maklum ini debut ya, masih belajar, masih banyak harus melakukan apa namanya perbaikan-perbaikan, terutama mungkin apa ya topik-topik yang mungkin perlu kita diskusikan. Jadi guys, mencoba lebih non formal ya. Kemarin baru pulang dari Jakarta. Selama beberapa hari di sana, alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman ya. Ya terus terang bukan teman yang sudah pernah bertemu, tapi teman ketika ketemu di Jakarta ya. Jadi saya mengunjungi ada satu sekolah yang cukup unggulan lah ya kalau di Jakarta mungkin atau di Indonesia secara umum, karena memiliki mungkin prestasi atau keunggulan ya. Jadi saya mau cerita sebuah sekolah di Jakarta, tepatnya di daerah Tebet ya. Nama sekolahnya mungkin ada yang udah tahu, SMP Negeri 115 Jakarta. Jadi ini sebuah sekolah yang cukup besar ya, terletak di sebuah jalan yang sangat strategis ya, karena dia memiliki beberapa pintu, artinya sangat strategis sekali untuk bisa melakukan pelayanan pendidikan. Dia yang hebat itu guys, dia memiliki sebanyak 24 ekstrakurikuler ya untuk 1040 siswa yang berada di sana. Jadi menurut saya ini awalnya saya juga heran, luar biasa nih, banyak banget eskulnya ya. Dan memang nggak salah, begitu saya masuk itu ada semacam welcome ceremony ya. Jadi kita masuk di gerbang itu langsung disambut oleh para siswa yang tampil dengan berbagai macam ekstrakurikuler ya. Jadi di awal itu saya dan teman-teman itu langsung disambut oleh anak-anak berpakaian berbagai macam ekstrakurikuler ya. Ada yang paskibraka dengan pakaian seragam yang sangat luar biasa, melakukan gerakan-gerakan demonstratif ya, bagaimana kedisiplinan serta juga gerakan-gerakan yang terukur. Kemudian juga sambil saya pada saat itu juga dikenalkan oleh ketua OSIS ya, yang didampingi oleh timnya juga, itu berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris guys. Jadi ceritanya bilingual gitu ya, dua bahasa. Memperkenalkan ini eskul paskib ya. Di situ kita disuguhi atraksi, kerapian, ketegasan ya, kemudian juga gerakan-gerakan yang sangat demonstratif yang menunjukkan bahwa siswa-siswi tersebut memiliki tingkat kedisiplinan dan kepercayaan diri yang hebat ya. Saya kagum banget karena saya yakin kalau setiap tanggal 17 Agustus atau setiap hari Senin itu pasti para siswa ini dapat melaksanakan upacara dengan sangat baik. Kemudian di sampingnya itu langsung disebut dengan tari-tarian ya, tari-tarian tradisional yang menunjukkan bahwa para siswa itu sudah berlatih sangat cukup lama ya, dengan gerakan tarian yang sangat luwes, berani dan tegas ya.
juga menunjukkan bahwa kemampuan mempertahankan, memahami budaya tidak hanya melalui satu atau dua kebiasaan, tapi ini ditunjukkan dengan gerakan, dan juga selain menari mereka juga bisa istilahnya itu mengeluarkan suara ya, suara yang mendukung untuk tari-tarian tersebut ya, sangat luar biasa. Di sebelahnya disambut dengan eskul taekwondo. Wah, ini yang kami luar biasa ya, melihat yang diatraksikan itu anaknya dari mungkin kelas 7, 8, 9 ya. Dari berbagai tingkatan ya, mereka melakukan gerakan-gerakan olahraga yang sangat demonstratif ya, tegas, dan menunjukkan seberapa kuatnya mereka mampu ya. Dan di situ ditunjukin mereka mematahkan ya, atau menghancurkan beberapa kayu ya, kayak seperti plywood gitu ya. Jadi mungkin ada yang memukul dengan tangan, ada yang dengan tendangan memutar, kemudian ada juga dari tendangan dari atas ke bawah. Itu difokuskan kepada kayu tersebut, dan kayu tersebut pecah ya, atau patah ya. Ada yang 2 bagian, ada 3 bagian, malah ada yang terbang ke tempat lain ya, karena begitu kuatnya tendangan yang ditunjukkan oleh para siswa. Itu luar biasa. Itu sebuah atraksi yang sangat menarik ya. Yang di sebelahnya juga ada silat. Jadi ada beberapa anak yang berpakaian silat dengan berbagai jenis ya. Ada perbedaan gitu. Mungkin dari Jawa Barat, dan saya lihat juga ada silat SHT. Itu meskipun mereka mungkin aliran yang berbeda, tapi mereka melakukan gerakan silat yang mungkin sudah diatur koreografernya, melakukan gerakan-gerakan seni bela diri asli Indonesia yang sangat luas, cepat, dan menunjukkan betapa latihan tersebut membuat mereka menjadi percaya diri ya, badannya juga lentur ya, melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa kelihayan mereka itu menunjukkan mereka menyukai atau mencintai ya, seni budaya asli Indonesia. Di sebelahnya lagi itu sebenarnya harusnya drum band ya, tapi karena tidak cukup waktu untuk menyiapkan alat, jadi yang tampil itu yang color guard. Color guard itu mereka melakukan gerakan-gerakan yang berkesinambungan gitu ya, menunjukkan betapa mereka mampu menguasai banyak gerakan, serta mungkin ada pesan-pesan ya dari gerakan-gerakan itu ya, luar biasa. Nah, kemudian itu kami juga disambut oleh Hapsi. Hapsi itu kita diantar keliling ya, diantar keliling di sekolah, dalam sekolah. Yang luar biasa itu kita melewati kelas-kelas yang lagi belajar, itu langsung yang di dalam kelas langsung berhenti sebentar dan merespon ya, dengan mengucapkan salam atau posisi seperti welcome gitu ya, kepada kami yang lewat ya, luar biasa. Jadi itu ya sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, karena ternyata di sebuah sekolah yang kalau kita lihat ya berada di ibu kota, ternyata dia memiliki banyak sekali eskul, dan para siswanya tidak kehabisan bakat ya, tergabung dengan berbagai macam eskul-eskul tersebut, dan mampu menunjukkan kemampuannya tanpa keraguan-raguan atau seperti tidak siap gitu. Jadi benar-benar kami melihatnya seperti sebuah hal yang menjadi rutinitas gitu ya, mereka sudah terbiasa dengan kegiatan eskul. Nah, kita dibawa ke dalam sebuah ruangan yang sepertinya itu adalah ruang
dapat dikatakan aula ya, aula untuk mungkin kalau ada tamu-tamu yang datang di sana dibawa. Nah, eh, pertama kami di welcome greeting ya oleh para siswa OSIS ya. Jadi OSISnya itu menyampaikan selamat datang dalam dua bahasa bilingual ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ada yang welcome dalam bahasa Indonesia dan juga sebelahnya bahasa Inggris. Jadi saling bergantian gitu. Dan ini sepertinya memang sebuah uh, uh, kelebihan ya, karena menunjukkan bahwa mereka mampu berkomunikasi kepada tamu ya, yang tentunya lebih usianya lebih tua, kemudian juga dari Kalimantan dengan luas ya, tanpa ada apa namanya keraguan-raguan gitu, luar biasa. Nah, setelah itu kami menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama semua yang hadir dalam ruangan, dan di sana juga yang menjadi eh, penyanyinya adalah paduan suara. Jadi tidak melalui lip sync ya, tapi sudah ada paduan suara yang berpakaian adat semua, sekitar mungkin 30 anak. Jadi suasana menyanyikan lagu Indonesia Raya itu yang dipandu oleh paduan suara ya, itu saya lihat berbagai macam anak-anak ya, dari anak-anak kelas 7, 8, 9, dan juga berbagai macam jenis suara ya, karena mereka menyanyikan itu dengan suara yang saling support satu sama lain, jadi harmoni banget ya, luar biasa. Jadi kita merasa tidak seperti di upacara biasa ya, tapi seperti dalam upacara yang berada dalam sebuah gedung pertunjukan eh, apa eh, yang melibatkan apa namanya paduan suara ya, semacam semacam apa itu yang kayak ini, yang menyanyikan berbagai macam lagu ya secara ini. Itu luar biasa sekali, karena kita merasa seperti di tempat yang berbeda ya, tidak seperti di sekolah, karena suara mereka sendiri sudah membuat kita bulu kuduk itu berdiri ya, saking kita merasa sangat sangat terkesan dengan suara mereka. Nah, kemudian selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga anak-anak juga tampil. Yang pertama itu ada tari-tarian dari Betawi ya. Situ ada, saya lihat ada 4 orang siswa putri dan 1 orang putra. Mereka menarikan tari Betawi dengan sangat luwes. Nah, biasanya kalau 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 melihat tari Betawi kan apa ya, eh, biasa lah. Ini sangat lincah banget. Jadi sepertinya itu sudah dimodif. Jadi gerakan mereka sangat sangat luwes, sangat cepat, dinamis ya. Dari hitungan per detik itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat ya, ritme maupun juga koreografinya. Jadi yang saya melihat ini sudah merupakan apa ya, penari-penari yang yang sudah sering ya. Jadi saya dibisikin oleh guru yang di samping itu bahwa yang masuk di eskul tarian itu minimal mereka harus bisa menguasai 7 jenis tarian yang berbeda. Jadi bisa dibayangkan bahwa setiap tampil mungkin mereka bisa membawakan tari-tarian yang berbeda jenis dan mungkin tujuannya ya, sehingga kita benar-benar tidak apa ya, kita merasa sangat kagum banget dengan kemampuan anak-anak yang tampil pada waktu itu. Nah, kemudian setelah tari-tarian kita disuguhi lagi oleh 2 orang siswa ya, putra dan putri, yang masing-masing menampilkan gitar duet ya. Ini juara FL2SN katanya gitu ya, di tingkat provinsi. Jadi siswi putri dan putra ini memainkan gitar. Yang membuat kami sangat takjub adalah kemampuan gitar mereka itu sangat flawless ya, sangat tanpa beban gitu, tidak ada ketegangan, sangat seperti apa ya, seperti profesional gitu, pemain yang sudah
ya mungkin sudah terbiasa mengikuti festival atau kejuaraan terkait dengan musik ya. Jadi sangat luas, sangat apa ya, percaya diri ya. Mungkin lagunya atau apa musik yang dibawakan itu tanpa ada kesalahan satupun ya. Jadi kita yang tampil itu luar biasa. Wah, ini usianya baru umur 14-15 tapi sudah bisa menunjukkan sebuah bakat yang luar biasa. Jadi kita memang anak-anak kita itu betul mungkin ya kalau dibandingkan dengan luar negeri kita memiliki kelebihan ya, terutama dalam segi seni dan mungkin juga hal yang terkait dengan alam ya. Anak-anak Indonesia itu memiliki kelebihan ya, mungkin karena dekatnya dengan alam itu jauh ya dibandingkan mungkin sekolah-sekolah di luar negeri yang mereka tinggal di kota-kota besar ya, tidak pernah apa namanya itu melihat eh, alam secara sering ya, harian begitu, sehingga banyak apa bakat-bakat mereka itu adalah bakat-bakat yang sebenarnya biasa saja. Tetapi anak-anak Indonesia menunjukkan sebuah kedekatan ya, tidak hanya pada budaya tetapi juga mungkin pada alam, sehingga ketika mereka tampil ya menunjukkan bakat potensi yang mereka itu yang muncul itu adalah sebuah kekaguman yang luar biasa. Ini bicara anak umur 14-15 tahun, belum mungkin yang lebih profesional. Jadi dua anak yang duet gitar itu kejar-kejaran ya memainkan musik secara harmoni, dan itu benar-benar membuat kita seperti terhanyut ya. Terhanyut dengan permainan mereka yang sangat luar biasa. Nah, kemudian musik lagi ya. Itu ada beberapa anak tergabung dalam sebuah grup memainkan alat musik flute ya. Alat musik flute. Jadi yang berbeda adalah musik bermain flute dengan gerakan ya. Gerakan itu sambil ke kiri, ke kanan ya, sambil memainkan lagu-lagunya, dan itu luar biasa sekali ya. Flawless juga, artinya tidak tidak kelihatan ya hafalan itu, jadi sudah seperti memainkan musik seperti sebuah hal yang biasa gitu. Jadi saya nggak tahu mereka bagaimana cara melatih anak-anak tersebut, tapi saya yakin bahwa bakat-bakat anak di sekolah tersebut eh, samalah dengan anak-anak yang lain ya, tentu berbagai macam, tetapi yang membuat mereka eh, memiliki kelebihan atau prestasi adalah mampu mengkonvert ya, merubah potensi bakat tersebut menjadi sebuah skill ya yang di atas rata-rata ya, kalau menurut saya di atas rata-rata, sehingga itu yang membuat sekolah tersebut mungkin salah satu yang dikenal menjadi sekolah unggulan juga. Jadi eh, saya melihat ini sebuah sebuah fenomena yang harusnya perlu kita hargai ya. Mudah-mudahan nanti ke depan pendidikan kita itu tidak hanya berkutat pada teori dan ujian, teori ujian tertulis ya, teori ujian hafalan gitu ya, tetapi betul-betul bisa merubah ya secara fisik, secara mindset ya, dan menjadikan anak-anak kita itu memiliki kemampuan kognitif ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Artinya tidak hanya sekedar mengikuti apa yang sudah digariskan oleh guru, tetapi mereka bisa naik naik terus gitu ya, mengembangkan kemampuan mereka, menciptakan apa karya-karya. Nah, jadi yang saya lihat adalah sekolah tersebut sangat mendorong sekali terjadinya perubahan, baik kognitif, kemampuan berpikir maupun juga kemampuan apa keterampilan
soft skill-nya, dan yang lebih penting mungkin terlihat karakter ya. Kenapa saya bilang karakter? Karena di sana kelihatannya semua anak itu memiliki karakter yang dapat dianggap karakter yang baik ya. Misalnya karakter yang jelas itu adalah karakter kreativitas ya. Mereka dengan mengikuti banyak kegiatan seperti itu, kreativitasnya bisa kelihatan. Tidak ada anak-anak yang bakatnya sama kemudian melakukan hal yang sama. Jadi tersebar ke berbagai macam berdasarkan talenta masing-masing. Yang kedua, gotong royong ya, kemampuan bekerja sama, kolaborasi. Anak itu tidak tunggal. Seperti eh, di awal kami diperkenalkan oleh MC, itu MC-nya juga dua bahasa, kolaborasi, yang satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris, dan bisa saling menimpali satu sama lain, sehingga informasi yang disampaikan itu kan menjadi sangat menarik. Yang kedua, yang ketiga mungkin juga kita lihat eh, karakter yang kelihatan itu adalah mandiri ya. Mandiri artinya ketika diberikan tugas-tugas ya atau challenge dari guru di sekolah itu mereka mampu ya untuk mampu menyelesaikan, mungkin ada yang di tingkat standar atau lebih. Jadi guys, saya bukan hanya melihat penampilan mereka, saya ada masuk ke beberapa fasilitas ya. Fasilitas yang ini saya melihat itu eh, biasalah sekolah itu kan dia 3 lantai, jadi ada tangga gitu. Jadi biasanya di sekolah-sekolah yang biasa di tangga itu adalah hanya tempat naik gitu ya untuk ke tingkat ke atas, tapi di situ dilihat eh, dia bisa menyiapkan atau menjadikan tangga itu menjadi tempat banyaknya informasi. Jadi di situ saya lihat ada lemari ya, kemudian meja, kemudian ada buku. Jadi artinya ketika ada, dan luar biasa ya, itu lengkap banget. Jadi buku yang menjadi koleksi di sana adalah buku yang bukan buku pelajaran, tetapi buku non pelajaran. Nah, jadi artinya tingkat literasi di sana sangat tinggi. Dan yang hebatnya lagi saya lihat itu bukan buku cetak ya, tapi buku yang dibuat sendiri oleh siswa. Jadi di dalam buku yang dibuat ada yang dari kardus itu tapi berbentuk buku mungkin 5 sampai 10 halaman. Ketika dibuka itu adalah cerita atau sebuah kumpulan informasi yang dibuat oleh siswa. Dan hebatnya lagi bukan hanya tulisan tapi juga eh, apa ya? Objek-objek 3 dimensi gitu. Jadi di dalam cerita tersebut misalnya ada rumah yang memang hasil karya buatan dari anak-anak itu dan gambar ya dan lain sebagainya. Jadi itu dibuat sendiri. Ya, dibuat sendiri oleh siswa, artinya memang keterampilan skill ya yang dimiliki anak tersebut di atas rata-rata. Ya. Nah, kemudian juga ada beberapa terbitan majalah gitu ya, magazine ya yang ditulis sendiri oleh para siswa. Jadi saya lihat siswa menulis, gurunya juga menulis dan itu diterbitkan. Jadi artinya apa? Literasi yang dimiliki oleh siswa itu benar-benar diperhatikan, di celebrate lah bahwa mereka memiliki kemampuan literasi ini, mampu menulis, mampu mengarang, mampu menghasilkan karya, tulisan gitu ya, informasi baik untuk berbagai macam kalangan, ya, itu sangat luar biasa karena ditulis sendiri oleh siswa. Kalau ditulis oleh guru atau pengarang dari luar itu hal yang normatif ya, tapi ini menunjukkan bahwa eh, tingkat literasi anak-anak di sana itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau bercerita tentang prestasi sekolah tersebut yang di tahun 2015 itu masuk 4 besar nasional sebagai sekolah yang nilai UN ya tertinggi di Indonesia dengan tingkat integritas yang tinggi, itu tidak heran karena memang saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka eh,
menyiapkan ya program-program yang luar biasa yang mendorong anak-anak di sana itu bisa mencapai tingkat prestasi atau talenta yang mampu mereka lakukan. Dan tidak hanya berhenti di situ, sekolah tersebut paling sering ya mengirimkan anak-anak untuk tampil di luar negeri ya sebagai duta, bukan hanya sekolah tapi juga untuk mewakili provinsi dan Indonesia. Beberapa anak berpakaian pramuka yang menyambut kami itu baru pulang dari jambore yang diadakan di Korea Selatan. Artinya mereka tidak canggung ya untuk berinteraksi, mungkin juga bersaing ya dengan anak-anak mungkin seusia atau di atas mereka ya dari negara lain. Tentu tidak mungkin mereka ke sana tidak berkomunikasi, bekerja sama, menunjukkan kemampuan mereka ya di hadapan para delegasi seluruh negara di dunia ya. Jadi saya lihat itu jambore yang terbaru mereka juga mengikuti. Kemudian mereka juga mengirim ya anak-anak untuk tampil di festival misalnya paduan suara internasional. Jadi yang saya lihat itu atau disampaikan kepada kami dan kami juga melihat kemampuan dari anak-anak yang paduan suara itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sehingga bisa tampil di event-event kelas dunia ya di Eropa dan mereka tampil juga membawa nama Indonesia di sana. Jadi tampilnya mereka di sana itu merupakan sebuah bukti bahwa mereka mampu untuk menghasilkan sebuah masterpiece ya, karya kegiatan yang bisa dinikmati oleh negara lain. Nah itu. Terus apa lagi ya? Mereka juga melakukan kerjasama dengan negara lain melalui program sister school ya dengan negara-negara seperti Turki ya, kemudian negara di Asia sendiri ya itu ada pertukaran culture melalui Zoom ya Zoom meeting. Jadi ketika Zoom para siswa berinteraksi dengan siswa dari negara lain dan kembali mereka menampilkan karya-karya ya berupa presentasi tentang budaya, presentasi komunikasi dalam bahasa Inggris ya, sehingga itu menunjukkan bahwa tingkat komunikasi mereka itu sudah tidak hanya sekedar untuk bisa mengenal bahasa Inggris ya, tapi juga sudah dapat digunakan dalam komunikasi di event nasional dan internasional. Nah, itu adalah oleh-oleh cerita ya. Cerita saya yang kemarin datang ke sebuah sekolah di Jakarta. Makna yang bisa kita ambil adalah itu adalah sebuah contoh ya bahwa sebuah organisasi atau sekolah itu jika diseriusin ya dari segi pembangunan SDM-nya ya, gurunya, siswanya, itu tentu akan bisa menghasilkan sebuah perubahan yang sangat pesat. Apalagi sekolah tersebut didukung oleh orang tua, komite sekolah, paguyuban yang sangat solid. Kalau berbicara masalah kegiatan siswa, mereka sangat suportif ya untuk anak-anaknya. Jadi saya ada melihat undangan rapat. Jadi di hari itu kita diterima pukul 10. Jadi paginya jam 8 itu ada pertemuan dengan orang tua terkait dengan kegiatan ANBK ya. Assessment berbasis komputer. Nah, artinya
semua kegiatan terkait siswa itu dikomunikasikan secara baik kepada orang tua, dan orang tua diberikan ruang untuk melakukan support. Nah, contoh seperti ANBK itu adalah asesmen yang memerlukan support dari orang tua, baik itu persiapannya, perangkatnya, mungkin juga hal-hal yang lain ya disampaikan. Dan orang tua di dalam pertemuan tersebut dimohonkan untuk melakukan support, ya, melakukan support sehingga hasil ANBK itu atau kegiatan tersebut dapat terlaksana. Nah, ini menunjukkan bahwa kunci paling paling penting ya dalam membangun sebuah organisasi seperti sekolah yang baik, tidak mungkin internal sekolah itu bisa jalan kalau tidak ada dukungan dari 360 derajat gitu ya. Dukungan dari orang tua, dari komite, dari masyarakat sekitar. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalau dulu orang menganggap hebatnya sebuah sekolah itu dari hanya guru-gurunya saja, ya, maka sekarang sudah terjadi perubahan. Artinya kalau dulu SDM, gurunya hebat, maka muridnya hebat. Tapi sekarang ada cara pandang baru 360 derajat bahwa guru ditambah dengan dukungan dari pihak yang lain seperti orang tua murid, pihak dinas pendidikan mungkin juga atau masyarakat sekitar, itu kekuatannya untuk mendukung sebuah sekolah untuk bisa melaksanakan tugas secara baik itu menjadi lebih hebat lagi. Jadi 360 derajat ya. 360 derajat. Jadi kalau kita bicara misalnya karya-karya siswa, kalau dulu murid diberikan tugas oleh guru, tugasnya diserahkan kepada guru untuk mendapatkan penilaian, selesai. Ini dulu. Kalau sekarang, ketika mereka menghasilkan karya, maka penilaiannya itu datang dari 360 derajat. Pertama, ketika guru memberikan challenge untuk misalnya membuat sebuah karya dan karya itu akan dipamerkan, maka penilaian dari produk siswa tersebut datang dari berbagai macam. Yang pertama dari si anak sendiri. Nah, dia akan menilai karya dia itu. Apakah karya tersebut misalnya sebuah karya yang menurut dia kalau diberikan penilaian itu karya yang sudah terbaik. Ya. Nah, itu kan membutuhkan sebuah kejujuran dan kemampuan analisis yang baik dari siswa. Tapi dia mengatakan ini sebenarnya karya ini bisa lebih baik lagi, tetapi karena waktu saya tidak bisa meluangkan waktu lebih banyak, kemudian bahannya sulit dicari, sehingga mungkin dia secara jujur akan menilai bahwa karyanya itu mungkin kategorinya bukan yang terbaik yang sebenarnya bisa dia lakukan, tapi mungkin masuk kategori cukup atau baik gitu aja. Nah, itu kan sebuah penilaian. Nah, guru yang setiap hari berkomunikasi dengan siswa tersebut kan ada diskusi nih setiap hari bagaimana dia membuat itu hasil karyanya. Nah, juga diberikan kesempatan untuk menilai ya melalui proses. Kan kadang penilaian proses oleh guru itu jauh lebih penting daripada hasil. Karena mungkin hasil itu ya karena waktu, karena juga keterbatasan yang dimiliki oleh siswa, mungkin hasilnya tidak sama dari satu anak ke anak yang lain. Jadi penilaian dari guru itu diperlukan sebagai salah satu support, dukung dalam menilai karya siswa tersebut. Nah, guru mungkin bisa lebih memprioritaskan penilaian pada proses, bukan pada hasil ya, karena kalau hasil ya tentu masing-masing ya, memiliki dikaitkan dengan kemampuan si anak serta faktor-faktor yang lain. Nah, yang ketiga yang juga menilai adalah orang yang hadir di saat pameran tersebut. Jadi itu bisa orang tua, undangan, masyarakat sekitar, sekolah yang datang ketika pameran itu terjadi. Nah, mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian. Ya kan? Memberikan penilaian. Mungkin orang tua yang
yang sehari-harinya ya tinggal dengan anak tersebut, ketika diundang dia bisa kaget dengan apa yang bisa dilakukan oleh anaknya ya, karena di rumah kelihatan anak tersebut seperti biasa saja, tapi ketika dia membuat sebuah karya, misalnya ya dia menulis sebuah informasi terkait diabetes, bagaimana cara mencegah penyakit darah tinggi dan sebagainya, itu bisa membuat orang tua terkaget-kaget melihat kemampuan dari anaknya. Anak umur 14-15 tahun, tapi tulisannya karena melalui riset ya, yang dibimbing oleh gurunya tadi, riset di berbagai macam sumber, buku, internet, dan mungkin penelitian secara sederhana, bisa memberikan rekomendasi, solusi, dan sebagainya. Dan kalau itu ditulis menjadi sebuah karya, itu bisa menjadikan sebuah kontribusi yang luar biasa. Nah, ketika orang tua diundang, dia bisa kaget ya. Anaknya yang di rumah mungkin diam-diam, ketika di acara pameran karya itu bisa menyanyi, baca puisi, membuat tulisan, dan lain sebagainya. Itu kan yang kita harapkan, bahwa orang tua bisa melihat bakat itu tidak hanya sekedar dari laporan raport yang biasanya dulu ya di masa lalu itu hanya ya, berbicara terkait dengan nilai 1 sampai 100 atau 1 sampai 10 saja. Nah, ini bisa melihat bahwa bakat maupun anaknya bisa bisa ditunjukkan langsung di hadapan orang tua. Nah, orang tua bisa memberikan penilaian. Kemudian tokoh masyarakat atau siapalah, dinas pendidikan mungkin juga bisa diundang untuk bisa memberikan penilaian terhadap karya anak tersebut. Itu mungkin sekelas kepala dinas ketika melihat anak-anak membuat misalnya sebuah karya, memasak ya, membuat produk ya, yang notabene sebenarnya itu biasanya mereka beli ya di toko atau di warung. Ini ternyata anak-anak yang membuat dengan taste atau rasa tekstur yang tidak kalah dengan yang biasa kita hargai dengan uang. Itu kan luar biasa. Apalagi jika itu betul-betul berasal atau jenisnya berbeda-beda ya. Itu kan bisa menunjukkan bahwa dari anak-anak kita memiliki bakat-bakat yang sangat hebat gitu ya, bisa bisa menjadi calon gitu, calon-calon bisnis handal di depannya karena mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, ini apa ya namanya, sebuah pegelaran yang atau sistem yang hebat jika hasil karya siswa itu tidak hanya dibebankan penilaian hanya dari satu ya. Nah, jadi orang yang diundang itu bisa bebas memberikan penilaian, masukan juga, mungkin kritikan ya. Oh, ini masaknya bagus, tapi jangan misalnya dihidangkan dengan air yang masih memakai kemasan plastik, kan seperti itu kan masukan. Sehingga anak-anak oh iya ya, kita harusnya mengurangi sampah nih. Nah, jadi ketika presentasi terkait kuliner atau hasil karya, mereka diberikan masukan, ini jangan pakai plastik, jangan pakai uh, apa apa namanya, kemasan-kemasan yang tidak mudah untuk diurai, bisa memakai mungkin daun-daun pisang atau hal lain sehingga bisa mengurangi sampah. Dan seperti itu kan harusnya ya merubah sistem pembelajaran dan hasil karya yang ada di sekolah. Ya, karena dulu karya-karya siswa itu, apakah itu pemikiran, jadi menjawab-jawab soal, itu hanya tersimpan di dalam map, atau nanti setelah beberapa bulan hasil ulangan-ulangan itu akan dimusnahkan, dibakar, atau dibuang. Ya, percuma. Nah, sementara mungkin hasil pemikiran, hasil karya baik tulisan maupun lisan anak-anak itu perlu di apa ya, ditunjukkan kepada orang tua, kepada masyarakat sekitar, bahwa di sekolah yang berada di lingkungan situ memiliki anak-anak yang mampu berpikir, berkarya, dan
juga berkontribusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu harusnya dilakukan ya. Jadi apa namanya, ya luar biasa. Kalau sekolah-sekolah kita semua yang ada di seluruh Indonesia bisa melakukan hal yang seperti saya ceritakan tadi ya, ini mungkin sebuah gagasan, sebuah ide ya, barangkali kalau kita semua bersatu ya, baik orang tua, guru maupun siswa itu sendiri ya, mensupport program yang mendorong terjadinya peningkatan kemampuan anak-anak ya. Istilahnya itu kalau sekarang bahasanya merdeka belajar ya. Nah, itu tentu kita tidak lagi terjebak pada persoalan yang setiap tahun menjadi momok, yaitu ujian nasional di mana anak-anak dipaksa hanya belajar untuk ujian. Selesai ujian, selesai. Selesai ujian karena melampiaskan kebahagiaan karena terbebas dari itu, akhirnya dilakukan arak-arakan, kebut-kebutan, coret-coret baju dan sebagainya karena menganggap mereka sudah melewati apa namanya itu ujian yang terbesar, yaitu ujian nasional. Padahal pendidikan tidak seperti itu ya. Setelah mereka lulus ujian, mereka akan berhadapan lagi dengan persoalan-persoalan baru yang harus terus dituntaskan dan mampu mereka lalui. Jadi ini memang harus merubah mindset kita bahwa dulu memang seperti saya ini adalah produk ya dari pendidikan yang lama. Nah, ke depan kita sudah melihat dunia ini berubah sangat pesat, sehingga harusnya ke depan perubahan-perubahan itu harusnya juga terjadi di dunia pendidikan, sehingga tidak ada lagi terjadi misalnya gap antara apa yang dipelajari di sekolah dengan di dunia kerja. Ini kan sering terjadi. Ada sebuah statistik bahwa kebanyakan anak-anak SMK itu tidak terserap ya. Itu nomor satu, tidak terserap di dunia kerja. Nomor dua adalah di perguruan tinggi. Nah, itu kan salah satunya adalah lambatnya terjadinya perubahan di dunia pendidikan yang harusnya harus melihat pada perubahan-perubahan di masyarakat dan juga dunia industri, dunia kerja. Ya, jadi harusnya ini disikapi dengan arif bahwa model-model pembelajaran, model-model pembentukan karakter yang ada di sekolah itu sudah harus berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dan harapannya ya jika kita mampu mendorong semua sekolah untuk melakukan perubahan ya, maka ke depan kita harus optimis ya bahwa akan terjadi banyak perubahan, terutama generasi muda bangsa ini yang kedepannya harus bisa lebih mampu untuk menghadapi perubahan ya, tidak hanya menghasilkan lulusan, tapi juga pekerja yang handal, tahu bagaimana bekerja dan melakukan inovasi. Nah, jadi ceritanya hari ini, live saya yang pertama itu sebenarnya mau cerita yang biasa gitu, yang sederhana, tapi nggak tahu nih ngelantur sampai ke situ. Ya mudah-mudahan ya bagi saya hanya menyampaikan semacam pemikiran unek-unek gitu ya. Tapi ke depan saya yakin yang mampir di ruang ini bisa ya mendengarkan begitu beberapa pemikiran-pemikiran, harapan-harapan ya, moga-moga nanti ke depan ada perubahan. Banyak perubahan yang bisa kita lakukan. Kita harus ya dari sekarang persiapkan diri untuk ke depan anak-anak kita harus bisa kita lebih serius dukung dan persiapkan untuk memasuki era 4.0 revolusi industri ya. Dan mungkin ke society 5.0 yang kita harapkan nanti juga menjadi supporting yang sangat luar biasa bagi pembangunan manusia yang ada di negara kita. Mungkin cukup yang mau saya sampaikan.
malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik yang mampir di debut saya ini. Terima kasih semua dukungannya. Moga-moga ke depan kita bisa lebih baik ya. Dan sampai jumpa lagi di acara yang selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa.